Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PJKRD NIM 19310411167. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai prinsip dan alat evaluasi. Proses pembelajaran dengan menyampaikan, dengan mengaplikasikan berbagai model pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan minat motivasi, aktivitas dan hasil belajar. Hasil belajar siswa dapat diketahui meningkat atau tidak, atau rendah setelah dilaksanakan sebuah evaluasi. Proses evaluasi meliputi pengukuran dan penilaian. Pengukuran bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian bersifat kualitatif. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi untuk membuat keputusan. Pengukuran dalam bidang pendidikan erat kaitannya dengan tes. Hal ini dikarenakan salah satu cara yang sering dipakai untuk mengukur hasil yang telah dicapai siswa adalah dengan tes. Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa. Tentu saja untuk itu diperlukan sistem yang baik dan tidak biasa. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KMB, dan evaluasi. Triangulasi
triangulasi tersebut dapat digambarkan dalam sebagai berikut. Tujuan KMB evaluasi penjelasan dari bagian triangulasi adalah sebagai berikut. Hubungan antara tujuan dengan KMB, kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana demikian. Anak disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Demikian anak panah yang menunjukkan hubungan antar keduanya mengarah pada tujuan dengan makna bahwa KMB mengacu pada tujuan tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikirannya ke KBM. Hubungan antara tujuan dengan tujuan dengan evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah dicapai dengan makna demikian. Tujuan yang sudah dirumuskan hubungan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut: kontinuitas evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap suatu objek guru
harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Adil dan objektif dalam melaksanakan evaluasi. Guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua siswanya atau peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Komparatif dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerjasama dengan semua pihak seperti peserta didik, seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Sesama mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Subdiono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencangkup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik dengan makhluk hidup. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksud bahwa belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan bersinambungan, menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi
Hasil belajar dikatakan dilaksanakan secara